warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Terima kasih sudah mengupload video saya. Dan kembali lagi di video saya kali ini tentunya dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Anis Rahmawati sebagai pengamat sosial UNJ dengan NIM 1405624060. Nah, karena saya sudah berkenalan, selanjutnya saya akan menanyakan kabar teman-teman terlebih dahulu nih. Dan teman-teman semua yang sedang menonton video saya, bagaimana kabarnya dengan hari ini? Semoga kita semua dimanapun berada selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan dengan hati dan pikiran yang bahagia. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membawakan tentang materi SOP. Teman-teman tahu nggak sih SOP itu apa? SOP itu adalah Sosiologi Organisasi Pendidikan, teman-teman. Setelah kita kemarin membahas tentang SSBI, yaitu Sistem Sosial Budaya Indonesia, sekarang kita akan membahas tentang SOP, Sosiologi Organisasi Pendidikan. Nah, di SOP ini saya akan membahas apa saja. Nah, di SOP ini saya akan membahas tentang apa itu NGO, tujuan NGO, lalu mengaitkan 8 prinsip NGO dengan Organisasi Dasar Pendidikan FIS UNJ, tentang 8 prinsip berkelanjutan dalam non-government organization, yaitu Dasar Pendidikan FIS UNJ. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas lebih spesifik apa itu NGO dan apa 8 prinsip NGO itu dan kenapa saya mengaitkannya dengan Dasar Pendidikan ya. Nah, karena kebetulan saya sendiri sebagai fungsionaris Dasar Pendidikan di kabinet tahun sekarang ini, teman-teman. Jadi saya membuat analisis individu tentang materi SOP yang sudah diberikan oleh Pak Saifuddin terhadap organisasi yang sedang saya jalankan sendiri. Nah, yaitu 8 prinsip berkelanjutan dalam NGO dan mengaitkannya dengan organisasi dasar pendidikan di fakultas kita, yaitu organisasi dasar pendidikan FIS UNJ. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu NGO? NGO itu singkatan, teman-teman, ternyata dari non-government organization. Non-government organization yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti sebagai organisasi non-pemerintah. Nah, NGO ini merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan yang tujuannya lebih kepada membantu masyarakat daripada mencari keuntungan, teman-teman. Nah, mereka ini didirikan bertujuan untuk mendukung atau memperjuangkan hak asasi manusia, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, NGO ini ternyata memiliki tujuan, teman-teman. Tujuan NGO sendiri berkaitan dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut dalam upaya membantu masyarakat atau lingkungan sekitar. Tujuan yang ingin dicapai oleh NGO ini beragam, teman-teman, dan tidak terbatas hanya pada satu isu saja. Nah, dalam beberapa kasus, tujuan NGO ini dapat ditindak secara global, regional, ataupun lokal. Nah, terdapat beberapa tujuan umum yang menjadi fokus organisasi dan pemerintah ini. Antara lain, yang pertama, membantu masyarakat agar lebih baik lagi. Nah, salah satu tujuan yang bersifat umum yaitu membantu membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam hal ini tuh berarti NGO ini menciptakan suatu lingkungan yang lebih sehat, aman, dan sejahtera bagi warganya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, NGO seringkali bekerja sama dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam hal-hal yang membutuhkan perhatian khusus seperti kesehatan, pendidikan, dan akses air bersih. Lalu tujuan yang kedua yaitu melindungi hak asasi manusia. Nah, tujuan NGO ini berikutnya ini melindungi hak asasi manusia maksudnya gimana? Nah, NGO ini tuh seringkali hadir untuk melindungi hak-hak yang tidak diakui atau diabaikan, teman-teman, oleh pihak-pihak tertentu. Nah, hal ini meliputi hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan beragama, hak atas perempuan dan anak, atau hak untuk berpendidikan. Lalu tujuan yang ketiga ada pencegahan bencana dan krisis. Selain itu, NGO juga berperan dalam upaya pencegahan bencana dan krisis dalam situasi ini, artinya memerlukan tindakan cepat. Nah, NGO di sini seringkali bekerja sama nih, teman-teman, dengan pemerintah dan badan internasional untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada korban bencana seperti bantuan medis, tempat pengungsian, dan makanan bagi korban bencana. Nah, adapun tujuan NGO lainnya termasuk memajukan demokrasi, meningkatkan kualitas hidup, mengatasi ketidakadilan sosial, melindungi lingkungan, dan masih banyak lagi. Sehingga meskipun tujuan NGO ini bervariasi ya, teman-teman, namun pada akhirnya organisasi non-pemerintah ini tetap mengarahkan tujuannya pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat atau lingkungan sekitar dibanding mereka mencari keuntungan. Sebelum kita memasuki materi inti yaitu tentang 8 prinsip berkelanjutan NGO dalam organisasi dasar pendidikan FIS UNJ, saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkenalan lebih dalam nih, teman-teman, tentang apa itu dasar pendidikan, visi-misinya apa, prokernya apa, dan dasar pendidikan tuh ngapain aja gitu. Nah, ternyata, teman-teman, di fakultas kita itu ada organisasi yang bernama Dasar Pendidikan. Nah, Dasar Pendidikan ini merupakan sebuah organisasi yang dinaungi oleh Departemen Sosial dan Politik BEM FIS UNJ yang berfokus pada sosial masyarakat di bidang pendidikan, teman-teman. Nah, Dasar Pendidikan ini merupakan suatu perwujudan nyata dari Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi kan ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian, teman-teman. Nah,
kita ini tuh fokusnya di bagian pengabdian kepada masyarakat. Nah, agenda desa pendidikan ini berupa melakukan pengajaran berkualitas sebagai pupuk untuk tumbuhnya generasi penerus yang hebat bagi Indonesia mendatang. Nah, organisasi desa pendidikan ini terdiri dari banyak divisi, yaitu ada BPHI, Badan Pengurusan Inti, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sekretaris, bendahara. Lalu ada divisi Kominfo, divisi kurikulum, yaitu saya sendiri, divisi Minkat atau minat dan bakat, divisi Sarpras dan atau sarana dan prasarana, divisi kemitraan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi inti ya teman-teman, yaitu tentang 8 prinsip berkelanjutan NGO dalam desa pendidikan FIS UNJ. Nah, organisasi desa pendidikan ini kan memiliki fokus pada pengabdian teman-teman kepada masyarakat. Nah, organisasi ini berkomitmen untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Desa pendidikan mengadopsi atau menerapkan 8 prinsip berkelanjutan yang menjadi landasan operasionalnya. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mendukung keberlangsungan organisasi, tapi juga meningkatkan efektivitas program pendidikan yang dijalankan atau proker-prokernya gitu lah teman-teman. Nah, yang pertama yaitu prinsip memimpin dengan budaya. Nah, prinsip yang pertama ini menekankan pentingnya menciptakan suatu lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai positif teman-teman. Desa pendidikan sendiri menurut saya sudah mengintegrasikan budaya yang kolaboratif dan saling menghormati dalam setiap aspek pengabdiannya. Dengan cara ini, organisasi desa pendidikan berusaha membangun ikatan yang kuat antar fungsionaris atau anggota. Hal itu merupakan suatu kunci dalam menciptakan suasana belajar yang harmonis. Budaya yang kuat juga ternyata dapat memotivasi para fungsionarisnya teman-teman untuk berkontribusi secara aktif lagi dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap misi bersama. Nah, selanjutnya ada prinsip yang kedua, yaitu prinsip memulai dari atas. Nah, prinsip ini maksudnya gimana sih teman-teman? Nah, jadi prinsip ini tuh menekankan bahwa komitmen dan dukungan dari pimpinan atau kepala sekolah dalam organisasi desa pendidikan itu sangat penting dalam setiap perubahan. Nah, di desa pendidikan ini kan ada namanya BPHI, Badan Pengurus Harian Inti, terutama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah kan, yang berperan sebagai pemimpin yang mengarahkan visi dan misi organisasi yang dijalankan. Nah, dengan kepemimpinan yang kuat, pimpinan dapat memotivasi para fungsionarisnya untuk lebih berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan program pendidikan yang akan dijalankan ke depannya. Nah, dukungan ini menciptakan rasa percaya diri di kalangan para fungsionarisnya yang penting untuk mendorong partisipasi aktif. Dukungan yang pimpinan juga menciptakan stabilitas dalam organisasi. Ketika pimpinan itu menunjukkan keteguhan dalam visi, anggota tuh fungsionaris tuh merasa lebih aman untuk kita mengeluarkan ide-ide baru tanpa takut akan resiko kegagalan. Nah, dalam konteks ini, desa pendidikan sudah mampu mengimplementasikan berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat RPK Jakarta Seri. Lalu ada prinsip yang ketiga, yaitu melibatkan semua lapisan dalam organisasi teman-teman. Nah, maksudnya itu gimana melibatkan semua lapisan dalam organisasi? Ini merupakan prinsip yang mendukung partisipasi kolektif teman-teman. Nah, desa pendidikan memahami bahwa setiap anggota atau fungsionaris dari pengurus hingga anak-anak binaan di RPTRA itu memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama. Dengan melibatkan berbagai divisi seperti kurikulum, kominfo, kemitraan, sarpras, minkat, organisasi ini dapat memanfaatkan keahlian dan perspektif yang beragam untuk meraih hasil yang optimal. Nah, keterlibatan ini memperkuat rasa kepemilikan di kalangan anggota teman-teman. Ketika setiap individu merasa dihargai, mereka lebih termotivasi untuk berkontribusi secara aktif. Nah, desa pendidikan menciptakan forum di mana semua fungsionaris itu dapat menyuarakan ide dan masukan. Lalu ada prinsip yang keempat, yaitu prinsip membuat setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan bersama. Nah, prinsip bekerja sama ini dalam penyelesaian masalah menjadi suatu aspek yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Nah, desa pendidikan ini mendorong setiap fungsionarisnya untuk bersama-sama mencari solusi ketika menghadapi sebuah tantangan atau problem dalam pengajarannya. Dan dengan menciptakan budaya diskusi terbuka, masalah-masalah yang muncul dapat ditelaah dan dipecahkan secara bersama. Nah, pendekatan ini tidak hanya mendukung penyelesaian masalah yang lebih efektif, tapi juga bisa memperkuat hubungan antar fungsionaris gitu teman-teman. Ketika fungsionaris bekerja sama untuk mengatasi sebuah tantangan, mereka tuh belajar dari pengalaman satu sama lain. Nah, hal ini menciptakan kepercayaan dan rasa saling menghargai yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Nah, dengan menerapkan prinsip ini, desa pendidikan tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga sebagai suatu organisasi yang saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Lalu prinsip yang kelima, yaitu prinsip bertindak dengan pemikiran yang baru. Maksudnya gimana? Inovasi ini adalah kunci untuk keberlangsungan dan relevansi organisasi teman-teman. Nah, desa pendidikan ini kan mendorong semua fungsionarisnya untuk berpikir kreatif dan menerapkan solusi baru dalam pendidikan dan pengabdian. Lalu prinsip yang keenam, yaitu prinsip menjalin komunikasi yang intensif. Nah, komunikasi yang baik itu kan merupakan suatu fondasi dari setiap organisasi yang sukses ya teman-teman. Nah, di desa pendidikan ini sudah memastikan bahwa alur komunikasi antara semua fungsionaris itu dapat berjalan dengan lancar dengan menggunakan berbagai pendekatan komunikasi
komunikasi seperti pertemuan rutin di hari Sabtu setiap habis pengajaran. Nah, terus informasi penting dapat disampaikan secara efektif. Nah, intensif komunikasi ini memungkinkan organisasi untuk menanggapi feedback atau umpan balik dari anggota dengan cepat. Ketika para anggota merasa didengarkan, mereka lebih cenderung untuk terlibat dan berkontribusi. Keterbukaan dalam berkomunikasi juga membantu membangun kepercayaan di antara anggota, yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, teman-teman. Nah, prinsip yang ketujuh yaitu prinsip memanfaatkan solusi yang formal. Penggunaan solusi yang formal dalam organisasi ini ternyata membantu menciptakan struktur yang jelas dan terorganisir. Nah, di desa pendidikan ini, prosedur dan kebijakan yang jelas sudah membantu para fungsionalis dalam memahami peran dan tanggung jawab yang mereka emban. Dengan adanya panduan yang formal, setiap anggota dapat bekerja dengan lebih fokus dan efisien, ya teman-teman. Solusi formal ini juga ternyata menciptakan sebuah konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan atau program kerja. Selain itu, solusi formal memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi dan mengukur efektivitas program yang dilaksanakan. Nah, prinsip yang terakhir yaitu prinsip 8, prinsip selalu mengukur keberhasilan dan penyesuaian atau dari adaptasi. Nah, prinsip terakhir ini merupakan sebuah aspek yang sangat penting, teman-teman, dalam menjaga keberlanjutan organisasi. Desa pendidikan ini secara rutin selalu mengevaluasi program kerja dengan inisiatif yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa mereka itu mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, dengan menggunakan indikator yang jelas, organisasi juga dapat menilai keberhasilan dalam melakukan perubahan jika diperlukan. Nah, penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa desa pendidikan tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam proses ini, masukan dari para fungsionalis dan masyarakat juga menjadi sangat berharga bagi para pengurusnya. Dengan terus-menerus mengadaptasi pendekatan dan strategi, organisasi ini dapat memastikan bahwa mereka memberikan pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, kesimpulannya yaitu dengan menerapkan 8 prinsip berkelanjutan NGO ini, Desa Pendidikan FIS UNJ berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Struktur organisasi yang kuat, visi yang jelas, dan keterlibatan semua fungsionaris menjadi pilar utama untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Desa pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan saja, teman-teman, tapi juga sebagai pilar harapan dari kemajuan bangsa, kemajuan bagi masyarakat.